Kali ini gue pengen bahas sesuatu yang santai, tapi tenang aja, lu pasti menemukan banyak insight dan kebijaksanaan gitu. Karena gue itu bisa bercanda yang sebenarnya sangat serius gitu. Karena ini juga berhubungan sama fenomena zaman sekarang ya, zaman now gitu, yang dimana mungkin udah ke barat-baratan gitu. Dan kalau bisa gue sih realistis aja ya. Kayaknya kalau gue ngelarang lo untuk itu nggak efektif. Jadi gue ngasih lo next level insight gitu tentang itu gitu. Supaya lo itu jangan cuman ke barat-baratan dalam seks aja gitu. Otak lo juga ikutan sangat open minded gitu, sangat analitik, sangat mendalam gitu. Mungkin kalau misalkan gua ngomongin tentang kayak yang biasa umum lu tahu gitu ya, kayak mungkin soal penyakit gitu kan, kayaknya itu nggak akan terlalu ngefek sih gitu menurut gua. Jadi gua ngasih tahu lu sesuatu yang mungkin tidak lu ketahui atau orang-orang nggak ngasih tahu lu gitu. Salah satunya itu fenomenanya adalah ONS gitu ya, one night stand gitu. Mungkin gampangnya one night stand itu cinta satu malam gitu ya. Walaupun nggak tahu sih ada cintanya enggak gitu ya. Pokoknya biasanya tuh ya cuman melakukan satu kali terus udah gitu. Dan yang kedua itu FWB gitu ya. Mungkin friend zone, mungkin ada beberapa orang yang menganggap itu friend zone, ada yang FWB gitu. FWB itu friends with benefit. Jadi pertemanan walaupun tidak seperti teman juga gitu ya, tidak berteman juga, yang berdasarkan benefit gitu. Dan kebanyakan itu benefit yang dimaksud adalah seks gitu, tentang seorang pria dan seorang wanita yang membutuhkan itu gitu, tapi nggak mau komitmen dan mungkin tidak bisa komitmen gitu ya. Oke, lanjut. Mungkin ada beberapa hal juga yang lainnya mungkin gue tambahin aja ya, kayak misalkan fenomena threesome gitu ya, yang bertiga gitu atau lebih. Yang kadang sih gue suka bercandain ya, itu ML apa kerja kelompok gitu kok banyak kan gitu. Cuman untungnya mungkin karena orang-orang juga tahu ya, gue tuh memang anaknya tuh suka bercanda gitu. Jadi kalau misalkan gue lagi bercandain orang-orang yang apa ya di area itu gitu, mereka tuh bisa nggak tersinggung gitu. Mereka bisa santai aja karena gue pun memang tidak menghakimi orang-orang yang melakukan itu kok. Silakan aja kan, maksud gue apapun yang lo lakukan itu your responsibility gitu kan. Yang penting itu lu sadar dengan diri lu sadar dengan apa yang lu lakukan gitu kan. Kayak gitu. Jadi lu bisa bertanggung jawab gitu, dan jangan kaget dengan efeknya gitu. Kayak gitu. Menurut gue, kalau misalkan yang gue bilang ya, mungkin masalah kayak di pikiran orang-orang yang melakukan kegiatan itu kan, kalau penyakit tuh mereka positif tinggi nggak mungkin gitu kan. Cuman gue mau ngasih tahu lu tentang dampak psikologisnya, kehancuran psikologis ketika lu itu dalam suatu kegiatan itu gitu. Jadi gue akan masuk dari psikologinya gitu. Mungkin kan nggak banyak yang tahu gitu ya, emang ada efek psikologinya, ada gitu, kayak gitu. Jadi dampak psikologinya itu adalah secara alam bawah sadar lo itu bakal mulai merasa tidak berharga sebenarnya.
lu melihat manusia lain tidak berharga, lu melihat diri lu pun mulai tidak berharga gitu. Karena kan sudah mulai gue ganti aja ya seksnya jadi HS gitu. Karena lu sudah mulai merasakan gitu bahwa lu tuh objek gitu. Jadi jangan salah ya, misalkan lu cowok gitu ya, terus misalkan lu tidurin cewek-cewek gitu, terus lu mikir bahwa lu keren banget, cerdas banget, belum tentu, karena lu juga kan menggunakan diri lu dan tubuh lu gitu untuk melakukan itu, hai. Jadi sama aja, lu tuh mulai sadar, mulai mikir gitu, oh gua objek, orang lain juga objek gitu. Tubuh lu objek, tubuh orang lain juga objek gitu. Dan di dunia yang seperti itu kan memang kayak gitu. Karena mereka itu semuanya itu rules-nya memang nggak boleh ada komitmen ya. Nggak boleh ada perasaan gitu. Just for HS gitu. Dan terkadang yang gue perhatikan ya, banyak cewek tuh yang nggak paham gitu. Padahal cara mainnya udah jelas ya, maksudnya ya cuman benefit aja gitu. Cuman kayak misalkan cowok itu tuh butuh tubuh lu, butuh melakukan itu, udah done gitu. Tapi ada beberapa wanita yang gue riset ya, mereka tuh mikir malah sesuatunya tuh apa ya, nggak seperti itu gitu. Mereka tuh malah mikir misalkan bisa relationship sama orangnya, bisa nikah sama orangnya, hello, mereka relationship aja nggak mau, apalagi married gitu ya. Jadi jangan mikir yang aneh-aneh gitu. Maksudnya kalau memang lu mau di dunia FWB gitu ya, udah fokus lu itu cuman melakukan itu aja. Otak lu harus diisi dengan itu aja gitu. Jadi ketika lu punya feeling, ketika lu pengen memiliki dia, itu salah lu gitu. Karena udah jelas kok dia ngasih tahu bahwa kita hanya dalam FWB ya, dan just for HS gitu. Dan jangan pernah berpikir bahwa ketika lu memberikan tubuh lu atau lu memberikan HS ke pria dalam dunia FWB atau NS, terus lu bisa ngerubah dia gitu jadi pria yang lebih baik gitu. Coba pikirin lagi ya, kalau kayak gitu konsepnya, mungkin sorry ya, cewek-cewek open BO itu bisa ngerubahin cowok-cowok jadi bener gitu kan. Dan gak kayak gitu konsepnya gitu. Makanya gue selalu bilang, jangan suka mikir pengen ngerubah orang. Udah, lu lihat sekarang orangnya gimana, lu bisa terima atau enggak, udah beres. Kalau bisa terima lanjut, kalau nggak bisa terima nggak usah gitu, karena bisa jadi tidak berubah kayak gitu. Dan ya logika aja ya, orang kesukaannya gitu kok. Misalkan kesukaannya itu melakukan hubungan tidak jelas gitu kan, ya otomatis maksudnya dia memandang lu ya sama aja sebenarnya seperti wanita-wanita lain gitu. Jadi kenapa lu berpikir lu spesial sampai bisa merubah dia atau membuat dia jadi serius gitu, kayak gitu. Coba ya lu lebih clear gitu, kayak gitu. Karena kalau lu nggak ngerti cara mainnya, ya lu nggak bisa nggak bisa mengikuti permainannya dengan benar gitu. Nanti lu kacau. Cowok-cowok kayak gitu lu kira bakal bisa diseriusin gitu kan, jadi lu jebak lagi gitu. Jadi nggak usah lah kayak gitu. Terlepas apapun yang dia lakukan, terlepas apapun yang dia katakan, intinya dia itu hanya ingin melakukan itu aja gitu. Cuman kan ya masa sih dia omonginnya secara jelas gitu, ya lu pahami sendiri aja gitu kan, kayak gitu. Apalagi kalau misalkan dia mungkin gimana ya, maksudnya lu bakal melihat pola-polanya kok kalau misalkan dia itu mempertegas bahwa memang dia hanya ingin tidur sama lu gitu, bukan mau yang lainnya gitu. Dan jangan mikir yang lain-lainnya kayak gitu. Makanya gue bilang, ketika lu mungkin terjun di dunia yang seperti itu,
mungkin mental lu agak terganggu gitu. Karena harga diri lu mulai rusak. Karena lu sudah menjadi objek untuk orang lain dan lu pun menjadikan orang lain objek gitu. Jadi lu tuh sudah melihat manusia tuh objek gitu. Terlepas lu jadi ceweknya atau lu jadi cowoknya gitu kan. Kalau gue boleh agak frontal tuh jadi kayak hewan gitu kan. Yang penting ngelakuin kayak gitu tanpa lu berpikir gitu. Tanpa lu benar-benar membutuhkan hal lain selain hal itu gitu kan. Kayak gitu. Makanya juga itu kadang berpengaruh ke kehidupan sehari-hari gitu. Kayak maksudnya kalau lu nggak sadar, lu tuh jadinya mau lihat semua orang jadi kayak gitu. Padahal tuh gini, lu selalu menemukan orang-orang yang tidak menghargai lu dan lu dijadikan objek itu kan sebenarnya kalau lu sadar, it's your choice gitu. Itu pilihan lo, itu keputusan lo, sehingga lo selalu bertemu dengan pria-pria mungkin yang inginnya seperti itu aja sama lo dan lo pun suka dengan hal itu gitu misalkan. Atau kalaupun lo pria juga kan kayak gitu, lo akan ketemu mungkin wanita-wanita yang memang menganggap lo objek aja gitu kan, sama aja kayak gitu, nggak ada value tambahan nggak gitu kayak gitu. Terus jadi jangan menyamaratakan gitu, jangan overgeneralisasi, karena sebenarnya yang selama ini ada di pikiran lu atau lu merasa tidak berharga itu sebagai seorang manusia itu karena yang gue bilang aktivitas yang lu pilih dalam kehidupan lu gitu. Lu membolehkan orang lain untuk melakukan kayak gitu ke lu gitu kan, sehingga makanya gue selalu bilang ketika lu tidak menghargai diri lu sendiri, ya orang lain gak ngehargain lu. Jadi itu tuh wajar gitu maksudnya. Jangan malah merasa jahat, enggak kan ini dunia yang lu pilih gitu. Tapi dunia yang lu pilih bukan berarti dunia secara keseluruhan gitu. Maksudnya kalau lu memang pengen dihargain ya rubah dunia lu aja gitu kan, sesimpel itu. Kayak gitu. Efeknya apa sih ya, itu kerusakan psikologis karena lu mulai merasa tidak berharga gitu, kayak gitu. Kalau lu pengen tanya ada nggak gitu kayak misalkan gue pengen tetap kayak gitu misalkan kata lu, tapi ada nggak kayak saran tambahan gitu biar lebih sehat? Ada, misalkan kayak gini, kalau lu di dunia kayak gitu, coba lu lebih selektif gitu. Lebih selektifnya itu misalkan kira-kira lu ngelakuin itu tuh sama orang yang kalau ada kenapa-napa itu mau nikahin lo atau lu mau dinikahin sama dia gitu. Kenapa-napa tuh maksudnya misalkan ya ngelakuin itu kan efeknya itu bisa hamil gitu. Kayak gitu. Atau lu harus kenal dulu agak lama biar lu tahu gimana mindsetnya, gimana kebiasaannya, gimana bersih enggak orangnya, gimana cara mainnya gitu, gimana kesehatannya, kayak gitu. Memang apa ya, high risk high return gitu kayak gini tuh kayak gitu kan. Ketika lo menjadikan sesuatu itu return yang sangat mudah gitu, pasti resikonya tuh lebih besar. Karena orang kayak gini deh, orang tuh biasanya ya kalaupun misalkan sakit itu mereka nggak mungkin berani nularin ke yang udah kenal banget, pasti ke orang yang baru dikenal atau orang yang kayak sekali ketemu terus udah gitu. Karena kan repot kalau sama orang kenal, lo dimintain tanggung jawab kalau misalkan ketahuan kan. Ya itu. Makanya gue juga mau ngasih tahu ini kan. Makanya hati-hati. Jangan sampai misalkan kesenangan sebentar
terus lu menderita, terus lu nyalahin orang-orang, nyusahin orang-orang gitu. Lu pahami aja apa yang lu lakukan, cara mainnya lu tahu, resikonya lu tahu. Kalau semuanya lu udah tahu, lu udah sadar apa yang lu lakukan, kalau masih mau lanjut silakan. Gitu kan, karena lu nanti mulai bertanggung jawab soalnya gitu. Kayak gitu. Dan apalagi kalau lu cewek ya, sebenarnya resikonya lebih banyak sih kalau cewek. Ya karena yang gue bilang tadi bisa terjadi hal-hal yang di luar prediksi lo. Karena yang namanya kehidupan itu permainan tak terbatas ya. Jadi ada variabel-variabel yang mungkin lu tidak tahu gitu. Ya jadi just be prepare aja gitu loh. Kayak gitu kan. Misalkan atau enggak lu mulai pikirin deh dari sekarang gimana ya kalau misalkan jadi gitu. Itu mau dimanain tuh gitu loh. Kayak gitu. Dan jahatnya ya menurut gua kadang cowok-cowok yang bermain di dunia kayak gitu tuh mereka nggak mikirin juga sebenarnya. Misalkan nggak mikirin kayak gimana kalau tiba-tiba si ceweknya itu kesusahan gitu karena jadi, karena kan di pikiran mereka lah lu pasar bebas gitu kan. Kenapa mereka ngerasa harus bertanggung jawab? Atau kalau lu ketemu cowok bener ya mungkin bakalan tanggung jawab nikahin lo, tapi lu harus tahu bahwa itu tuh datang dari sesuatu yang setengah hati, karena kan sebenarnya awalnya dia tuh nggak ingin nikahin lo, cuman kena terpaksa gitu kan. Akhirnya mungkin dia tanggung jawab gitu dengan setengah hati. Masa lu pengen punya suami yang setengah hati sama lu? Masa ada lu kasih bapak yang setengah hati gitu kan? Maksud gua kalau memang dia benar-benar pengen nikahin lu ya nggak harus pakai acara tidak sengaja gini gitu, karena berbeda. Lu harus tahu cowok yang benar-benar mau nikahin lu sama enggak tuh itu sangat berbeda gitu. Jadi nggak usah menjebak-jebak pria, karena bisa jadi bumerang untuk diri lu sendiri kayak gitu. Terus lu perhatiin juga kira-kira dia kalau ada kenapa-napa itu bisa bayarin enggak. Bayarin misalkan buat masalah ketika lu hamil atau misalkan ketika punya anak, kira-kira dia sudah bisa enggak gitu untuk membiayai hal-hal yang kayak gitu. Karena gimana ya, kalau gue sih agak nggak berani untuk memaksa orang yang nggak mau nikah sama gue, karena gini loh, nggak dipaksa aja ya, belum tentu seorang pria yang jadi suami itu bisa benar-benar bertanggung jawab menjadi suami dan ayah, apalagi yang dipaksa itu, yang terpaksa. Maksud gue ya silakan kalau lu pengen hidup lu mind blowing kayak gitu kan, kayak gitu. Dan rata-rata sih harusnya ya menurut gue orang-orang yang suka melakukan free sex itu harusnya belajar parenting, karena bisa tiba-tiba jadi suami, bisa tiba-tiba jadi istri, bisa tiba-tiba jadi orang tua gitu kan. Coba belajar parenting dari sekarang. Jadi kalau tiba-tiba jadi itu lu nggak kaget gitu, oh udah tahu ada basic ilmu parenting gitu kan, kayak gitu. Karena sebenarnya yang namanya anak kan ya gimana orang tuanya ya, maksudnya jangan sampai lu tuh karena dia belum ada lu tuh nggak mikirin gitu dia hidupnya nanti gimana kalau lu seenak-enaknya kayak gini gitu, kayak gitu. Karena nggak tahu ya, kalau gue kan sering banget dapet cerita atau riset gitu yang bahwa ketika sampai ada gitu, ketika misalkan orang keluarganya itu nggak nerima si anak ini gitu, jadinya ya susah, mental dia juga susah gitu, karena ya dia nggak diterima sama salah satu keluarganya, karena dianggapnya ya bukan yang diharapkan atau yang direncanakan gitu. Ya maksud gue tidak selalu segala sesuatu itu sesuai dengan yang lu inginkan gitu kan,
Kayak gitu. Jadi lo yang sebagai calon orang tua yang harus memikirkan kebaikan untuk anak lo gitu, terlepas dia belum ada. Coba lebih berpikir aja sih gitu. Atau gimana kayak lu cari satu cara yang ketika mungkin lu melakukan itu kemungkinan kecil bisa jadinya tuh bisa gitu. Kayak gitu. Atau kontrasepsi sekalian gitu. Silakan. Ya, gue udah bilang ya, kalau misalkan kalau misalkan gue harus membahas ini sebuah dosa gitu dari sisi agama, ya udah jelas gitu kan. Cuman apakah lu peduli? Kan enggak gitu. Misalkan kalau dari sisi yang gue bilang sisi penyakit, perlu pada peduli enggak juga. Makanya gue kasih tahu ada hal lain yang mungkin lu harus tahu gitu efeknya, yang mungkin lo harus pahami gitu, bahwa ini itu bisa mempengaruhi kesehatan mental lo, mempengaruhi nilai diri lo, karena lo secara tidak langsung tuh merendahkan diri lo dan merendahkan orang lain sebenarnya kan ketika di fase itu, walaupun by consent. Dan karena kadang ini keliru juga, ada beberapa cowok tuh yang mikir bahwa ceweknya tuh konsen gitu, padahal tuh kadang ada loh ya cewek tuh yang nggak enakan, ada cewek juga yang takut gitu, atau kadang ada cewek juga yang mikirnya ya udah deh gue kasih gitu, biar kali aja setelah gue kasih lo jadi jatuh cinta gitu misalkan. Kan itu jadinya nggak by consent yang sesungguhnya gitu. Consent tuh izin ya, jadi maksudnya tuh dua-duanya tuh oke gitu, dua-duanya tuh oke dengan rules dan dengan permainan ini gitu. Harusnya sih lu kalau pengen tahu bener-bener konsen, lu belajar micro expression, belajar face expression gitu. Jadi biar lu tahu ketika orang bilang iya pun, kalau mukanya tidak sesuai, ekspresinya tidak sesuai, bisa jadi nggak by consent gitu. Dan coba perhatiin juga gitu loh, kayak misalkan lu punya adik, punya kakak gitu, kayak gituin gimana gitu. Coba bikin cara, nggak usah orang lain yang ngoreksi lo gitu, lo koreksi diri sendiri aja gitu kan. Kayak gitu. Kalau dia ketemu orang kayak lo tuh gimana perasaan lo gitu, apalagi kalau terjadi kenapa-napa gitu. Terus yang selanjutnya mungkin lo harus perhatiin itu adalah yang gue bilang ya, kadang lo tidak bisa membaca hati seseorang gitu. Ketika misalkan lo cowok, lo nidurin cewek-cewek dan lo tuh nggak tahu gitu dampaknya tuh ya buat mereka tuh mungkin gitu. Ada yang memang nggak ngerti dengan permainan ini, apalagi mungkin apa ya kayak gitu. Banyak yang nggak sadar juga sih, nggak sadar dan nggak pakai logika gitu. Jadi iya juga belum tentu iya gitu kan. Terus misalkan dia hancur, terus misalkan dia jadi mengakhiri hidupnya gitu, emang lu fine aja gitu kalau sampai kayak gitu kan. Kalau gue sih gak bisa memaafkan diri gue ya kalau kayak gitu. Makanya coba jangan seenaknya ke orang lain, jangan seenaknya juga ke diri sendiri gitu. Jangan nggak, karena lu itu dikasih tubuh yang sehat gitu ya sama Tuhan dan alam semesta tuh, coba pakai untuk hal yang lebih baik gitu. Atau enggak ya gimana lah, lu memanusiakan manusia gitu. Artinya lu memanusiakan diri lu memanusiakan orang lain gitu. Minimal atau enggak yang clear banget, kasih tahu rulesnya. Misalkan ngomong lebih clear gitu, kayak gue sama lu tuh cuman mau HS aja, jadi tolong ya nggak usah mikir kemana-mana. Nah jadi biar cewek-cewek juga clear gitu, oh cowok ini cuma mau kayak gini doang gitu loh. Mending kayak gitu daripada muter-muter, karena nggak semua cewek tuh paham gitu kalau muter-muter misalkan. Atau ada yang mungkin mikirnya ya lu bisa dirubah gitu kan, kayak gitu. Jadi apapun yang lu lakukan akan kembali ke lu gitu. Apapun yang lo lakukan reflektif. Jangan berpikir ketika lo misalkan cowok terus nidurin cewek-cewek terus lo ngerasa keren gitu. Hai, Anda juga kan sama menggunakan tubuh Anda gitu dalam proses tersebut. Jadi ya nggak ada beda aja sih.
gitu. Atau yang menurut gua kalau biar nggak sembarangan banget, coba di filternya ditambahin gitu. Misalkan butuh yang kayak tadi ya, yang tadi gue jelasin, atau tambahannya tuh lu butuh harus chemistry yang kuat, kayak feel connected atau apa. Jadi lu juga nggak sembarangan gitu, nggak jelas itu gitu. Coba lo berpikir lebih dalam gitu. Jangan cuman mikirin kesenangan sesaat gitu. Atau ya coba pikirin kira-kira kalau misalkan lu memang punya kebutuhan itu, ya lu coba pikirin cara yang sehat untuk memenuhi kebutuhan lu gitu. Cara yang tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Cara yang memanusiakan diri sendiri dan orang lain gitu. Kayak gitu. Jadi cuman jangan mikir cuman senang-senang aja, jangan cuman mikir kayak ini kayak keren, kayak seru, nggak pikirin lagi lah. Banyak hal gitu. Pertimbangin banyak hal supaya keputusan lo tuh lebih cerdas dan lebih bijaksana gitu. Lebih bisa lo pertanggungjawabkan juga. Kayak gitu. Jadi jangan ngelakuin dulu baru mikir, tapi mikir dulu baru ngelakuin. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Kalau misalkan ada yang mau tambahin boleh di kolom komentar aja gitu ya.